Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaannya? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat ya. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga pola hidup sehat supaya kita terhindar dari virus corona. Dan ketika nanti kita bertatap muka, kita tidak menularkan dan kita tidak tertular. Oke? Nah, hari ini pembelajaran kita masih sama mengenai teks persuasi. Oke, KD-nya adalah menyajikan teks persuasi baik dalam bentuk saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, ataupun aspek lisan. Lihat ya, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari mengenai pengertian teks persuasi. Ciri-ciri teks persuasi, ciri-ciri kalimat persuasi, perbedaan kalimat saran, arahan, dan ajakan, jenis-jenis teks persuasi, langkah-langkah menyimpulkan isi teks persuasi, struktur teks persuasi, kaidah kebahasaan teks persuasi. Nah, hari ini pembelajaran kita adalah menyajikan teks persuasi secara lisan. Perhatikan, cara menyajikan teks persuasi secara lisan adalah dengan berpidato. Pidato adalah ragam teks persuasi yang bertujuan memengaruhi, mengajak, atau membujuk audiens maksudnya pendengar ya, untuk mengikuti pemikiran-pemikiran orator. Orator itu adalah orang yang berpidato dan melakukan apa yang dimaksud atau yang diharapkan oleh orator ataupun orang yang berpidato. Struktur teks pidato ada 3. Lihat, yang pertama adalah bagian pendahuluan. Nah, di bagian ini berisi salam pembuka, ucapan terima kasih kepada orang yang penting, dan pengantar untuk menuju kepada isi pidato. Lalu yang kedua, bagian isi. Bagian ini memuat penjabaran tentang pokok-pokok isi pidato yang akan disampaikan. Dan yang terakhir adalah bagian penutup, berisi kesimpulan, harapan, dan salam penutup. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun teks pidato ada 4. Yang pertama, menentukan topik berdasarkan tema umum. Nah, topik ini diambil dari permasalahan aktual yang terjadi di sekitar kita. Nah, aktual adalah kejadian yang sesungguhnya atau fakta yang lagi hangat dibicarakan. Contohnya pada saat ini adalah banjir di Jakarta. Semakin topik tersebut mengundang perdebatan akan semakin baik untuk dijadikan pidato. Yang kedua adalah mengumpulkan bahan. Bahan diperlukan untuk mendukung argumen. Argumen itu maksudnya pendapat ya nak. Bahan diambil dari wawancara ataupun studi pustaka. Nah, yang ketiga adalah membuat kerangka pidato. Sesuai dengan struktur pidato kalau di bagian kerangka pidato ini. Apa saja strukturnya? Yang pertama ada bagian pendahuluan, yang kedua adalah bagian isi, dan yang ketiga adalah bagian penutup. Nah, itu merupakan struktur dari pidato dan dimasukkanlah ke dalam kerangka pidato. Yang keempat adalah menguraikan isi pidato berdasarkan struktur teks pidato. Ingat anak-anak, mengembangkan kerangka pidato harus memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya, ya. Oke, selanjutnya metode-metode dalam pidato ada 4. Yang pertama adalah metode impromptu. Nah, metode impromptu ini adalah metode pidato tanpa persiapan. Jadi, pidato dilakukan secara serta-merta. Tidak ada catatan, yang ada hanyalah keluar dengan apa yang kita pikirkan. Yang kedua adalah metode membaca. Metode pidato yang dilakukan dengan membaca naskah pidato yang telah disiapkan sebelumnya. Ini cukup jelas ya nak. Yang ketiga adalah metode ekstemporan. Nah, metode pidato ini dilakukan dengan menyiapkan pokok-pokok isi pidato. Selanjutnya, orator tinggal mengembangkan pokok-pokok tersebut secara spontan. Nah, kalau tadi di metode membaca adalah seluruh isi teks dalam pidato dibacakan, sedangkan di dalam ekstemporan hanyalah pokok-pokoknya saja, inti-intinya saja. Yang keempat adalah metode menghafal.
Metode menghafal ini adalah metode pidato yang dilakukan dengan menghafal naskah yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, yang terakhir ini adalah kalian harus menghafal isi teks pidato yang telah kalian tuliskan. Sehingga ketika kalian berpidato, kalian tidak membaca naskah, hanya mengeluarkan apa saja yang sudah kalian hafalkan. Itu dia. Bisa nak? Oke? Ya, sampai di sini dulu. Kamu boleh membacanya dan selanjutnya kamu catat materi ini di buku catatanmu. Selamat pagi, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, shalom.